berita kekalahan Jepang. Walaupun peperangan di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi mengakibatkan perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting di Jepang telah mengalami serangan bom dari sekutu, tetapi keadaan ini tidak menyebabkan tentara Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan akhirnya, dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hirohito pun dengan terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Lalu pada sore hari itu juga Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Permisi. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Saya ingin memberitahu sesuatu. Mari, masuk. Ada berita apa sampai Bung Sultan datang kemari? Saya ingin memberitahu berita kekalahan tentara Jepang, Bung. Bagaimana Anda bisa tahu? Sudah masa-masa yang radio milik kita disegel oleh tentara Jepang. Saya tahu meskipun semua radio kita sudah disegel oleh Jepang, tetapi saya mendengar langsung dari radio gelap buatan kita sendiri. Dan saya mengamati selama Jepang perang secara sembunyi-sembunyi, Bung. Bagaimana pendapat Anda? Ini berita yang sangat baik. Bagaimana kalau kita memanfaatkan keadaan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bung, tapi tanpa dicampur tangani oleh PPKI? Memang kenapa kalau dicampur tangan oleh PPKI? Saya khawatir bahwa kemerdekaan ini dicap sekutu oleh tentara Jepang, Bung. Tapi saya tidak bisa memutuskan sendiri. Mari kita ke rumah Bung Karno. Ayo. Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Permisi. Permisi, Bung. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ada perlu apa? Ada berita yang ingin saya bicarakan kepada Bung Karno. Ya, silakan masuk. Ya, ada perlu apa yang ingin dibicarakan? Saya ingin memberitahu Bung, apakah Bung sudah tahu tentang kekalahan tentara Jepang? Ya, tapi saya tidak yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung, apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI, Bung? Saya rasa tidak mungkin, dan saya pun tidak bisa memutuskannya sendiri. Baiklah, saya izin pamit. Pada hari berikutnya, Bung Karno dan Bung Hatta didampingi oleh Ahmad Subarjo pergi ke kantor pemerintah Jepang Gunsei Kanbu untuk mencari informasi. Namun, usaha itu gagal karena semua pejabat dipanggil ke markas besar Angkatan Perang Gunsereibu. Kemudian mereka bertiga pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Permisi. Iya, selamat sore. Ada perlu apa kalian datang kemari? Ada hal yang bisa dijelaskan. Ini sangat penting. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Masuk. Apakah benar Jepang sudah mengakui kekalahan dan menyerah kepada sekutu? Saya bisa mengakui berita tersebut apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai 23 Agustus 1945 di kantor Chuo Sang-in di Jalan Pejabon, Jakarta. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Bung, malam ini kita harus mengorbankan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu sudah pasti dilanjutkan, karena persiapannya sudah hampir selesai. Sementara itu, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Dr. Buntaran Matmojo tiba di rumah Bung Karno. Saya tahu berita tentang pengalaman tentara Jepang, dan saya mengusulkan agar etika Jepang terhadap kami atas kemerdekaan yang ia janjikan kepada kami. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas.
Kami tidak mengancammu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Jika Bung tidak ingin revolusi malam ini, baiklah. Tapi para pemuda tidak akan melakukan pengamanan. Jika revolusi dilakukan malam ini, kami dan para teman-teman lainnya akan sedia mengikuti dan menghendaki itu tersebut. Jangan ancam saya, jangan perintah saya. Engkau harus menjalankan apa yang saya inginkan. Ini leherku, mana masamu? Engkau bisa memenggal kepalaku, engkau bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa dipaksa. Baiklah, saya akan berbicara dulu dengan teman-teman lainnya. Saat suasana yang tegang tersebut, Bung Hatta mengajak berunding keempat tokoh tersebut. Setelah berunding, mereka sepakat jika para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Para pemuda dipersilahkan untuk mencari pemimpin yang lain. Baiklah kalau itu mau, Bung. Kami tidak ingin menanggung apabila proklamasi belum diumumkan. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rangas Dengklok karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada subuh 16 Agustus, Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, dan Bung Hatta dibawa ke Rangas Dengklok, dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno, Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rangas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarnya ke Rangas Dengklok. Bisakah Anda berdua mengantarkan saya kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang kami akan terima untuk itu? Saya akan menjamin bahwa proklamasi diumumkan besok 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Selamat sore, Bung. Sore, silakan Ibu. Ada perlu apa kalian di sini? Bung, Jepang sekarang sudah menyerah secara resmi. Mau apa demikian? Karena kalian berdua tidak hadir sebagai wakil dan ketua pada rapat tersebut. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Bagaimana kalau teks proklamasi kita buat secara singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat tentang Piagam Jakarta, yaitu bab pembukaan UUD 1945? Saya masih ingat, tapi tidak seutuhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika itu kalimat pertama. Menurut saya pernyataan itu tidak cukup kuat untuk menentukan nasib saya. Saya menganggap perlu adanya pernyataan yang dilaksanakan dengan kemerdekaan Indonesia. Bagi saya, kalimat kedua dari proklamasi yaitu hal-hal yang menyimpang kepada pemindahan kekuasaan dengan jarak seksama dan dalam tempo waktu yang singkat. Baiklah, jika itu keputusannya. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membicarakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju pada rumusan tersebut? Ya, saya setuju. Marilah saudara-saudara kita tanda tangani teks proklamasi tersebut secara bersama-sama. Ya, seperti Deklarasi of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukan Amerika. Bagaimana kalau 2 orang atas nama bangsa Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Sudah bagus. Lalu mau di mana Pak tempat proklamasi akan dilaksanakan? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan, karena ada kemungkinan ada gangguan dari Jepang. Bagaimana jika disebut di halaman rumah saya? Diam dia. Tolong perbanyak teks proklamasi dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun tak sedikit yang berbalik menuju kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati.
tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno, mikrofon yang hanya satu-satunya. Lalu, selain hadirin yang datang semalam, juga telah hadir tokoh lain, seperti Dr. Bintaran Marto Atmojo, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Mas Mansur, dan yang lainnya pun telah hadir. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Dengan suara jelas, Bung Karno membaca teks dengan didahului dengan suatu pidato, yaitu: Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.